Tanpa saya sadari, geng, makanan dan minuman yang setiap hari saya konsumsi, saya makan di Indonesia ini, ternyata itu semua produk dari Malaysia, geng. Oh shit. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tanpa korang sadari dan banyak orang yang tak tahu, produk-produk Malaysia itu sudah menguasai pasaran di Indonesia, geng. Bahkan itu kita senang, macam setiap hari apa-apapun kita beli itu. Tapi ternyata tanpa korang sadari itu produk Malaysia, dan secara tak langsung kita ini menyumbang ataupun juga membantu perniagaan Malaysia, geng. Nah, tentunya korang itu penasaran dan pasti pelik kalau saya tunjukkan, geng. Karena memang tak disangka, semua orang itu tak sangka kalau itu produk Malaysia. Ternyata yang dia orang itu awalnya itu produk dari Indonesia sendiri ataupun luar negara, ternyata itu produk di Malaysia, geng. Dan ini bukan hanya satu dua, geng, ratusan bahkan ribuan produk Malaysia yang sudah menguasai pasaran Indonesia dan tanpa disadari oleh warga pribumi Indonesia, geng. Oke, langsung saya tunjukkan apa saja brand-brand ataupun produk Malaysia yang sudah masuk dan kuasai pasaran Indonesia. Inilah 5 produk Malaysia yang laris di Indonesia. Yang pertama nih ada AirAsia. Maskapai asal Malaysia ini sekarang sangat digandrungi oleh anak muda pemburu tiket murah di Indonesia. Promo besar-besaran yang dilakukan oleh AirAsia selalu dinanti. Yang kedua nih CIMB Niaga, yang merupakan gabungan dari Lipo Bank dan Bank Niaga ini mulai beroperasi dengan nama CIMB Niaga sejak Mei 2008. Yang ketiga nih ada Keling. Perusahaan distribusi makanan dan peralatan kesehatan asal Malaysia ini, Keling, berhasil menembus pasar Indonesia dengan sistem MLM. Yang keempat nih Sentro Department Store. Pusat perbelanjaan yang dimiliki pengusaha asal negeri jiran ini memiliki 8 outlet di Indonesia dan berkontribusi terhadap laba perusahaan sebesar 3%. Yang kelima nih ada Kopitiam. Kedai kopi asal Malaysia ini semakin menjamur di Indonesia. Dengan mengadaptasi bentuk kafe, Kopitiam berhasil menarik pasar kalangan anak muda tanah air. Tak lengkap ini, geng, tak lengkap. Pasal saya nampak satu lagi brand Malaysia yang cukup besar itu masuk ke Indonesia. Apakah itu? Yaitu Shell. Shell Malaysia itu sudah ada di Indonesia ini, geng. Banyak, bahkan tepatnya itu apalagi di Surabaya, Jakarta itu banyak ya, geng. Dan mungkin yang saya sendiri nih, saya sendiri pribadi itu saya itu benar-benar baru sadar, geng, ternyata AirAsia, maskapai AirAsia itu pemiliknya ternyata Malaysia, geng. Yang dulunya itu saya kira Indonesia ataupun Singapura, karena lambangnya itu kan merah putih ya. Saya ingat itu Indonesia, geng. Dan memang peminatnya itu banyak. Bahkan di kalangan pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja ke luar negara, macam Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lainnya, itu tak lari dari AirAsia, geng. Karena kenapa? Betul yang dikatakan oleh kakaknya tadi, harganya itu memang jauh lebih murah. Maka dari itu dia itu berani dan mampu bersaing dengan maskapai-maskapai lainnya. Dan sungguh tak sangka, geng, ternyata itu dari Malaysia. Saya tak sangka, geng, tapi saya ikut bangga juga lah, karena Malaysia itu negara kedua saya untuk mencari nafkah dulunya, macam itu, geng, ya. Nah, sekarang ini kita tengok, ini ada salah satu seorang YouTuber Indonesia yang pergi ke swalayan ataupun minimarket macam itulah ya,
ya apa pasaran, kalau swalayan kalau di Malaysia itu macam 7-Eleven macam itu, yang besar-besar macam itu ternyata di dalamnya di situ itu banyak juga brand-brand Indonesia, brand-brand Malaysia, produk-produk Malaysia yang tanpa disadari oleh warga Indonesia sendiri, geng. Nah, tentunya itu apa saja ya yang dijual brand-brand Malaysia yang laku keras di Indonesia dan tanpa disadari oleh warga Indonesia. Oke, kita tengok videonya. Ini kalau tidak salah ya, Tong Garden ini adalah produk dari Malaysia kalau tidak salah ya. Tong Garden kacang tanah asin, ada Tong Garden salt pumpkins ya, ada honey almonds dan juga salt macadamias. Kita lihat, kita tengok tuh ya, produk dari Malaysia. Iya, geng, Malaysia loh. Itu tuh produk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kebetulan akhir bulan ya, mau mendekati akhir bulan. Dan seperti biasanya saya selalu berbelanja dengan istri saya beserta anak-anak saya. Dan di video ini saya iseng-iseng nanti mau mencari apakah di Indonesia ada barang-barang produk dari Malaysia. Saya penasaran, kira-kira ada nggak ya barang-barang atau produk dari Malaysia yang dijual di Indonesia? Oke, seperti apa keseruan saya berbelanja? Ikuti terus video ini dan jangan lupa seperti biasanya subscribe ya, subscribe dan follow Instagram saya. Ada anak saya di sini, ada anak saya Bilqis, ya Dadar, agak mendekat kan, agak mendekat. Nah, anak saya Dadah, Dadah. Wah, ini jalanan di Indonesia macam ini, geng. Jangan bandingkan Malaysia ya, karena dari segi keluasan dan kualitasnya itu memang jauh. Tapi kita nikmati aja, kita syukuri aja. Siapa tahu nanti Indonesia itu boleh macam Malaysia lah ya. Nah, ini kita sampai di dalam ini. Ini soalnya ternyata ada banyak sekali, Rek. Ya. Jadi produknya salted potato stick. Kita lihat harganya. Harganya 30.500. Ini tadi yang saya pegang ya. Harganya lumayan sih, 35.500. Mahal ya. Master Kim. Kalau di Malaysia tak sampai ya. Jadi ini semua adalah produk dari Malaysia ya. Coba kita lihat. Tuh, bener kan? Buatan Malaysia. Siap. Oh iya. Betul. Masya Allah. Kita lanjut akan ambil yang ini aja. Oke, siap. Masuk. Borong nih. Oke guys, seperti yang kalian tahu, Rek. Ini ada toko figur yang tentunya nggak asing lagi buat kalian ya. Tadi, ada Bobo Boy. Bukalah matamu. Tapi sayangnya ini bukan produk dari Malaysia, ini dari New Zealand ya. Tetapi yang lucunya di samping sampingnya itu nampak. Ini ada Naraya. Oke, Naraya ini seperti cemilan juga ya, perisa ikan ya. Dan dia berasal dari Malaysia. Oke. Betul. Malaysia juga. RM2.35. Kita bungkus ya. 34 sen. Made in Malaysia, buatan Malaysia. Siap, kita bungkus. Oke, kita cari lagi yang lain. Jadi Malaysia di bawah ya. Oke guys, ini juga salah satu produk dari Malaysia yang cukup terkenal ya. Seperti kita lihat ini ada Mr. Potato ya. Mr. Potato ini harganya kisaran 10.500. Ada juga yang ini Mr. Potato rasa pedas. Wih, rasa balado ya. Ada bendera Indonesianya. Cuman ini tetap berada di bawah pengawasan Malaysia. Coba deh kita tengok secara detail. Diproduksi oleh Bandar Enstek Negeri 9. Betul.
bolehlah kita bawa. Oh. Oke Rek, selain tadi Mr. Potato dan yang sebagainya ya kan, ini jelas rata-rata ini adalah produk dari Malaysia. Ternyata jika kita tengok ke bawahnya lagi, ini juga produk dari Malaysia. Coba kita lihat ya, kita tengok sama-sama. Kita tengok sama-sama, coba lihat. Nah, ini dia ya, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Produk ya, produk dari Malaysia, buatan dari Malaysia ya, buatan dari Malaysia. Ini sama sepertinya dia potato chips ya, harganya varian ada 15.400 ya, rasanya juga kelihatannya ini keripik ya, keripik ya, keripik kentang halal ya, halal, sudah bersertifikat MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Ini halal. Tapi rasanya nggak tahu deh ini rasa apa ya. Oh, tomat. Ini rasa tomat. Ini rasa hot spicy. Oke. Saya akan coba ya. Kita akan coba, harganya 15.400. Betul. Siap, kita bungkus. Ya. Oke guys, ini kalau tidak salah ya, Tong Garden ini adalah produk dari Malaysia kalau tidak salah ya. Tengok aja Tong Bang, Garden tengok kacang tanah asin, ada Tong Garden salt pumpkins ya, ada honey almonds dan juga salt macadamias. Kita lihat, kita tengok. Iya, kita tak percaya kalau tak ada bukti. Tuh. Ya, produk dari Malaysia. Betul. Dan saya duga tuh banyak ternyata produk Malaysia. Ini juga sama ya, honey almond ya, rasa madu. Ini juga sama, produk dari Malaysia. Ini Tong Garden ya, kacang tanah asin, produk Malaysia. Oke, kita boleh Malaysia ambil semua. satu ya, kita taruh tuh ya, bolehlah kita ambil satu ya, kita ambil satu, kita taruh di keranjang. Oke. Ini pasti tidak asing buat kalian ya. Ada gambarnya, Ada Upin dan Ipin. Ipin, namanya Cukupin namanya. Oh, Cukupin. boleh. Ha, bagus. Betul. Bagus. Oh. Cukupin, Upin dan Ipin ya. Terjual juga nih di Indonesia. Ada logo halalnya juga ya, logo halal. Ini bisa semua kalian logo halal. halal tuh ya, halal. Cukupin coklat malt drink ya, harganya 59.500. Oke, kita akan coba review sebentar. Oke, ini ternyata sejenis Ambil aja, seperti Bang. minuman. Sedap kalau dari Oke, Malaysia. ini ya, diproduksi oleh, bisa kalian lihat, diproduksi oleh Sungai Lalang, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman, Malaysia. Oke, dari Kedah ini Rek. Ambil ya. Oke lah, kita ambil. Saya tidak sabar untuk mencoba dari Cukupin. Oke. Dari mana lagi tuh Bang? Banyak tuh Bang. Dan ada lagi ternyata saya juga baru tahu nih. Ini juga salah satu produk dari Malaysia, namanya cheese balls dan juga rota udang. Berhubung saya kurang suka dengan rasa keju ya, saya akan mengambil yang rasa udang ya, rota kerupuk udang. Tuh ya, bisa dilihat. Betul. Makin Malaysia, anjir, banyak ya. Yang seperti teman-teman tahu, ini dari Malaysia juga nih kalau nggak salah. Tuh kan ya. Iya, jadi Produk tahu.
dari Malaysia. Siap. Betul. Nah, itu dia rek Miss Lonjong sama anak saya. Tuh nih. Jadi ceritanya ini tuh lagi kita belanja. Jadi sekalian saya cari produk yang berasal dari Malaysia. Tuh, itu tuh ada Lonjong Junior tuh, dia lagi minum susu tuh. Tuh. Oh, sekarang udah besar ya. Ini Miss Lonjong nih. Jadi belanjaannya lumayan rek, lumayan ya. Ya. Tak sadar tadi Seperti ambil ya. ada popok, ada produk Malaysia yang saya beli tadi ya, khusus produk Malaysia, nanti saya review sama Miss Lonjong ya. Dan itu ada lagi tadi 1, banyak. 2, 3 keranjang ya, 3 keranjang. Oke rek, dan berbelanja saya sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal pulang ke rumah, dan terus terang saya juga penasaran ingin membuka secara langsung bagaimana rasa dan isi produk dari Malaysia. Salah satunya tadi ada yang lucu ya, gambarnya Upin Ipin dari Kedah. Oke, stay tune rek. Saya sangat yakin 100% dah korang mesti pernah makan makanan produk Malaysia, akan tetapi kalian itu tak sadar kalau itu produk Malaysia. Saya pun juga macam itu geng. Saya itu kalau ambil aja lah, tak tahu ini dari mana, yang penting sedap. Dan yang pernah saya beli, bahkan sering sangat, apalagi istri saya itu sangatlah suka dengan potato itu geng. Itu yang berasal dari Malaysia, apalagi anak saya, waduh, terngiang-ngiang kalau tengok itu. Kalau pergi ke swalayan itu mesti bawa itu. Tapi saya tak perasan juga kalau itu berasal dari Malaysia, ya pantasan saja rasanya itu sedap ya. Tanpa kita sadari, ternyata kita ini membantu mengembangkan perniagaan Malaysia, geng. Karena begitu banyaknya produk-produk dari Malaysia itu yang sudah masuk ke Indonesia. Yang saya tayangkan itu ada hanya beberapa sahaja, geng. Ada lagi yang masih belum terjumpai oleh influencer-influencer lainnya ataupun youtuber-youtuber lainnya. Tentunya masih banyak lagi. Kalau korang tahu, coba tulis di kolom komentar, geng. Apalagi kalau yang saya tahu yang paling besar itu Shell. Itu sudah pasti dari Malaysia, karena di Indonesia ini nggak ada yang namanya Shell. Di Indonesia ini ya Pertamina. Kalau Shell itu sudah pasti milik Malaysia dan famous di Indonesia. Yang membuat saya salut itu, geng, harganya itu pun juga boleh menyesuaikan di sini. Nah, ini yang saya salut, geng. Sementara dari segi mata uang ya kan lebih besar di Malaysia ya, tapi kenapa Malaysia itu malahan menjual produk-produknya itu di Indonesia, geng? Kenapa, geng? Atau mungkin karena apa ya, Indonesia ini pajaknya murah atau gimana, geng? Saya kurang paham itu, geng. Kalau menjual ke luar negara macam di Singapura, Amerika is oke lah ya, pastinya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena dari segi mata uang pun lebih besar. Akan tetapi kalau di Indonesia, mata uangnya itu lebih kecil daripada Malaysia. Akan tetapi faktanya banyak produk-produk Malaysia itu yang dijual di Indonesia. Atau mungkin karena kita ini serumpun atau gimana? Coba kasih alasan, bagi tahu saya di kolom komentar. Saya betul-betul teringin tahu tentang hal ini, geng. Dan semoga korang semua boleh mendapatkan jawabannya yang telah saya minta. Dan di video selanjutnya korang nak teringin saya itu membahas tentang apa, tulis juga di kolom komentar. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.